Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Apih Motovlog. Teman-teman pasti langsung lihat ya, langsung ngeh nih saya mau nge-review apa. Tapi sekarang saya mau reviewnya via virtual alias dari website. Karena kebetulan motor ini baru launching dan motornya belum ada ya di dealer yang di Bandung tuh belum ada, belum terdistribusikan. Jadi ya karena saya pengen cepat-cepat memberi informasi ya, nge-share informasi ini ke teman-teman. Jadi untuk sekarang saya nge-reviewnya via virtual atau via website aja dulu ya. Nah, oke, kita langsung aja nih. Kebetulan nih saya langsung buka di websitenya ya. Ternyata memang si Gixxer 250 SF ini dia jadi halaman pertama nih di slide-nya ya, di atas tuh di website itu emang jadi halaman pertama karena dia mungkin jadi jagoan jualannya hari ini ya, hari ini, tahun ini mungkin. Untuk sekarang tuh emang Suzuki jagoan untuk jualannya adalah Suzuki Gixxer SF 250 ini. Oke, kita lihat langsung bagian depannya ya. Bagian depannya dia lampunya udah LED tentunya ya, semuanya udah LED, tapi desainnya beda banget sama Suzuki yang GSXR sorry. Ini beda banget. Kalau yang GSXR kan dia lebih melancip ya, lebih kecil gitu. Kalau ini dia lebih besar si lampunya, dan lampu nanti nyalanya seperti apa dan perbedaannya misalkan ini lampu kecilnya ada di mana atau lampu kotanya di mana, nanti saya langsung tampilin nyalanya seperti apa. Nah, ini dia warnanya itu warna hitam ternyata ya. Yang jadi hero colornya di websitenya itu ternyata yang warna hitam. Padahal kalau kemarin saya lihat di Gias, itu dia di Gias yang di launching adalah warnanya yang biru silver. Itu livery DGP-nya ya kalau nggak salah ya. Jagoannya itu. Tapi kalau di website ternyata yang dijual, yang diutamakan adalah yang warna hitam Dove ini. Cuman memang ada sedikit perbedaan ya sama yang nanti di bawah saya liatin ada beberapa pilihan warna. Di sini ternyata ada beberapa warna yang berbeda dibanding dengan tampilannya sekarang. Ini lampunya udah LED, lampu utamanya, tapi lampu sennya dia belum LED ya. Lampu sennya dia masih pakai lampu sen bohlam biasa. Kalau pakai LED ini lebih keren ya, jadi full gitu. Jadi saya ngomong full LED-nya itu beneran gitu. Kalau ini kan setengah LED ya, karena lampu sennya masih lampu halogen biasa. Ini untuk desain firingnya kayak gini teman-teman. Dia lebih kalem ya dibanding dengan sekelasnya seperti Ninja 250 yang mono. Ya, kenapa yang mono? Karena ini emang satu silinder teman-teman. Terus Ninja 250 yang 2 silinder juga ini, atau enggak sama Yamaha R25 dan Honda CBR 250. Ini desainnya lebih kalem dibanding motor-motor yang tadi saya sebutin. Karena kalau yang motor-motor yang tadi saya sebutin kayak taruhlah Yamaha R25 aja, itu desainnya lancip-lancip banget ya. Untuk bagian firing depan dan pinggirnya tuh dia lancip-lancip, lampunya kecil gitu ya. Terus lancip-lancip, apalagi yang CBR 250 itu, apalagi itu tuh makin dinamis, agresif banget. Banyak layernya di bagian firingnya. Tapi kalau yang ini, khusus yang Gixxer SF 250 ini dia terlihat lebih kalem. Desainnya itu membulat-membulat tuh kayak yang di pas bagian tulisan 250cc itu yang kuning, itu dia nggak terlalu banyak airscope ya, nggak terlalu banyak bolong-bolong, desainnya itu flat gitu ya, nggak terlalu banyak goresan-goresan apa ya, bukan goresan, desain-desain tajam tuh nggak terlalu. Tuh bagian firingnya juga firing lagi, bagian dari apa namanya, bagian dari sun visor atau windscreennya atau windshieldnya juga dia membulat dan sangat kecil. Kalau teman-teman perhatiin di sini dia sangat kecil, nggak sejenong atau nggak sebesar Ninja atau R25 atau CBR 250 ya. Itu kan besar-besar tuh kacanya, atau firing Mika kacanya itu besar. Kalau ini dia lebih kecil. Lampunya seperti ini, spionnya seperti ini teman-teman. Nggak terlalu dinamis ya, desainnya santai aja gitu, nggak terlalu agresif. Dan untuk bagian depannya kurang lebih bagian samping kanan ini ya, kurang lebih kayak gini nih teman-teman lihat nih, posisi duduknya dia menunduknya maksa banget ya, karena memang posisi duduknya nggak terlalu nunduk. Nanti saya liatin di bagian bawah ya. Oke, kita langsung ke bawahnya nih teman-teman, di websitenya ya, di Suzuki apa nih websitenya, suzuki.co.id. Ini untuk pendinginan ternyata dia pakai oil cooling ya, bukan pakai radiator, dia jadi pakai oil cooling. Terus katanya sih di sini menjaga performa akan masih tetap prima, sekaligus menahan overheat katanya ya. Tapi nggak tahu nih kalau tapi kalau nggak salah di motornya yang Satria Evo juga pakai oil cooler ya, nggak pakai radiator. Nah, ini untuk speedometernya dia udah full digital banget nih teman-teman, terlihat ya. Tapi dia pakai negatif display.
Beda dengan yang GSX-R 150 ya, dia yang layar biasa, tapi ini dia pakai negatif display, mirip-miripnya motor Aerox lah. Nah kayak gitu nih, warnanya mirip kayak gitu ya. Dia udah panel digital semua. Lampu indikatornya ada engine check tuh, yang di bagian kiri ada lampu netral, ada juga lampu jauh untuk indikator lampu jauh atau lampu panjang. Di bagian kanan atas tuh ada juga ABS, indikator ABS, karena memang motor ini sudah dilengkapi dual channel ABS depan belakang. Wah, makin aman ya. Ini untuk fitur-fiturnya teman-teman. Kurang lebih seperti ini fiturnya. Dia ya digital panel tadi ya untuk kokpitnya. Ini untuk lampu depannya udah LED. Ini disebutnya LED headlight karena lampu sennya belum sih. Terus ini dia cakramnya gede diameternya, kalau nggak salah 350 atau 300 ya. Tapi dia belum floating ya. Dia masih yang standar biasa aja tapi udah ABS. Untuk bannya udah radial wide tire karena memang bannya lebar banget teman-teman. Ukurannya nanti saya sebutin. Nah ini dia nih posisi ridingnya. Dia posisi ridingnya nggak terlalu nunduk ya, kalau teman-teman lihat di sini. Dia nggak terlalu nunduk tapi lebih ke sport touring. Jadi dia kalau dibawa jauh tuh lebih enak ya dibanding dengan Ninja atau R25 yang nunduk banget tuh, R25 atau enggak apalagi ya CBR 250 itu nunduk banget, tapi ini nggak terlalu nunduk. Jadi kalau dipakai riding jauh touring gitu ya, sekitar jarak 50 sampai 100 km lah, ini masih tergolong nyaman mungkin ya, karena memang posisi ridingnya tuh di sini udah terlihat ya. Udah di highlight tuh convert riding positionnya. Ini yang terakhir ya oil cooling system ya. Emang Suzuki kebanyakan pakai oil cooling system, cuman jarang terjadi kasus overheat sih. Tapi nggak tahu teman-teman ada yang pernah pakai nggak? Coba deh sharing di bawah ya. Nah ini dia nih. Ini untuk pilihan warnanya teman-teman. Di sini ada warna blue. Ini yang banyak banget ya, di GSX-R juga ada liverynya kayak gini, dan juga ada warna yang ini kok nggak muncul warna ya teman-teman ya. Dan ini ada warna yang hitam. Ini yang warna yang hitam. Nah beda kan tadi ya, kalau yang di atas tulisan 250 cc nya tuh kuning teman-teman nih. Tapi kalau yang di bawah ini ternyata tulisan 250 cc nya itu silver. Nggak tahu nih mana yang bener nih, saya juga bingung ya. Oke, saya coba masukin internetnya dulu nih teman-teman, karena ini nggak ada ya. Oke, ini blue, warna blue, dan ini warna kok nggak muncul ya warna ininya ya. Nah ini dia nih teman-teman, ini untuk warna blue silvernya kayak gini, tapi ini di sini nggak nyala, nggak ada. Saya coba refresh dulu. Nah ini dia teman-teman ya. Saya matiin internetnya karena suara internetnya bisa masuk ke mic teman-teman. Nah ini dia nih warna blue silvernya ternyata kayak gini ya. Ini yang jadi tampilan atau di display di pas kemarin launching di Gias 2021 ya. Ini adalah warna yang jadi jagoannya waktu di Gias. Namun di website ternyata yang warna jagoannya adalah warna hitam, yang ternyata beda sama yang disediain di sini ya. Saya liatin lagi nih. Nah hitamnya gini nih mah ya. Ini mah lagi keluar deh bahasa aslinya ya. Ini dia 250 cc nya tulisannya silver hitam, tapi kalau yang di sini kuning emas. Nggak ngerti sih apakah ini mungkin ada special editionnya mungkin ya. Kan ini juga di peleknya juga kayak ada strip emas. Kalau di sini enggak deh kayaknya ya. Kalau di sini dia tidak ada strip emas tuh ya. Nggak ada strip emas, tapi kalau yang di atas ada ya, mungkin ada versi ini kali ya. Night Rider biasanya tuh ada tuh kalau Suzuki. Nah kita lihat langsung spesifikasi mesinnya teman-teman. Ini bagian belakangnya kayak gini teman-teman nih ya. Ini saya liatin dulu nih. Ini untuk bagian belakangnya ternyata memang menarik ya kalau saya ya lihat ya. Karena menariknya itu dia pertama behelnya dia tupis ya, dua bagian gitu. Kalau teman-teman bilang sering bilang itu sebutnya adalah behel tanduk. Nah, ini behelnya tanduk. Lampu LED juga, spakbornya lumayan cukup pendek sih, tapi di sini pakai mudguard ya, di belakang bannya tuh ada mudguard dan ada spakbor kolongnya juga. Yang saya suka di desain belakangnya ini adalah knalpotnya teman-teman. Karena knalpotnya dia kecil, ngingetin ini knalpotnya CBR 150 yang generasi kedua, CBR 200 nggak salah ya, CBR 200 atau 250 gitu. Ini mirip banget sih, cuman memang kalau yang CBR itu kan pendek tapi lubangnya satu, ini dia lubangnya dua. Yang saya suka tuh ini sih, jadi terlihat kayak motor 600 cc 1000 cc gitu ya. Lebih terlihat gede gitu. Moge looksnya tuh dapat banget. Oke, kita langsung lihat di engine spesifikasinya teman-teman. Tipe engine-nya ya tentu ya dia 4 tak ya atau 4 klep.
Terus satu silinder. Nah ini yang sayang ya, satu silinder. Karena mesin 250 cc motor yang satu silinder tuh cuman ada mono. Ya kalau di Indonesia, pasar Indonesia, kalau di luar negeri mungkin banyak. Di Indonesia tuh cuman ada Ninja 250 mono, SL mono kalau nggak salah ya. Nah yang ini berarti sekelas sama Ninja 250 cc yang mono sih sebetulnya, tapi itu dia harga ya. Tapi cuman kalau desain sih saya suka yang ini. Ini sistemnya tipenya masih SHC ya. Terus kubikasinya 249 cm ya, kubikasi, jadi bisa dibilang ini 250 cc. Bor dan struknya 76 mm dan 54,9 mm. Sistem ini udah injeksi ya, fuel injection. Terus starternya hanya elektrik aja, jadi hati-hati kalau misalkan pengen lebih aman, akinya harus sering dicek. Transmisinya 6 speed. Ini untuk dimensinya teman-teman. Ternyata dimensinya itu nggak terlalu besar ya. Kalau saya lihat di video kemarin tuh di Gias ada yang review, saya lupa di siapa gitu, YouTube siapa. Ternyata sampingan sama GSXR 150 ini nggak terlalu gede loh, termasuk kecil. Ini nih kurang lebih untuk ukurannya ya. Teman-teman bisa lihat nih wheelbase-nya nih. Wheelbase-nya 1300,45 mm. Ground clearance-nya 165 mm, jadi 16 sentian ya. Nah terus beratnya nih lumayan nih ya, beratnya hampir 2 kali lipat Vario lah, 161 kg. Nah untuk tangki bensinnya, ternyata dia tangki bensinnya 12 liter pas. Jadi ya lumayan cukup banyak lah untuk touring touring jauh lumayan ya. Ini untuk tipe ban. Nah ini yang kayak yang saya tadi bilang ya, bannya itu lebar banget. Untuk ukuran ban depannya aja nih dia pakai 110/70. Wow, lumayan ya, tipis tapi lebar gitu. Dan yang belakang nih ya, belakang kan biasanya 140 gitu ya. 150/60 ini termasuk ban yang sangat besar di cc 250 cc. Kalau nggak salah di Ninja tuh 140/80 kalau salah ya. Tapi ini dia 150/60, profilnya jadi lebar tapi lumayan cukup tipis. Jadi kayak MotoGP gitu ya, keren ya. Kalau saya ini pemilihan ban yang sangat saya suka. Dan peleknya mungkin karena peleknya lebar jadi nggak terlihat ngedonat kalau di sini ya. Kalau mungkin ngedonat nih agak nggak terlalu keren sih kalau ngedonat, jadinya aneh. Nah saya mau ngeliatin selanjutnya nyala lampunya kayak gimana teman-teman. Ternyata nih nyala lampunya kayak gini nih teman-teman nih. Jadi lampu bagian ujung kiri dan ujung kanan itu dia lampu kecilnya ya, LED putih. Dan lampu utamanya itu ada bagian ini nih teman-teman, bagian tengah dan atas, tengah dan bawah ya, yang berbentuk kayak huruf N. Itu ya mirip-mirip dengan GSXR ya, GSXR 150, tapi ini lebih lebar. Dan lampu utamanya yang itu. Jadi lampu pendeknya itu ada yang atas tuh, yang teman-teman ya, yang ada klaster atas. Dan yang lampu panjang adalah klaster bawah yang satu jajar sama lampu kotaknya atau lampu kecilnya. Yang saya suka ini adalah lampu remnya teman-teman. Nah ini, jadi kalau malam kelihatan itu keren ya. Dia lampu remnya itu bagian atas ya, misah dengan lampu sen tentunya. LED, sudah full LED untuk lampu remnya. Lampu kotanya itu berbentuk LED bar di bawah gitu teman-teman. Strip gitu ya, panjang. Dan lampu remnya LED titik-titik yang bagian atas. Ini saya suka banget desain yang kayak gini nih. Ini belakangnya menurut saya keren banget lah. Walaupun yang agak sedikit mengganggu itu spakbor belakangnya ya. Di bagian atas tuh ada penahan cipratan air dan cipratan lumpur atau tanah. Itu emang agak sedikit mengganggu. Cuman ini bisa dicopot sih, tapi kalau saya pribadi nggak akan dicopot karena kasihan kalau misalkan saya ngebonceng pasangan, pacar atau istri gitu ya. Kasihan kalau hujan-hujan tuh kecipratan. Kasihan, jadi kalau misalnya ini jangan dicopot lah, ini udah ada fungsinya gitu. Gitu teman-teman, kita langsung liatin harganya ya. Ini yang agak sedikit memberatkan mungkin harganya. Dia harganya jatuh di 49.300.000 rupiah. Jadi 49.300.000 gitu. Hampir 700.000, nambah 700.000 udah 50 juta ya. Jadi kalau mungkin di kelas ini ya banyak ya, ada Ninja 250, ada CBR ya di atas 60 juta sih emang CBR, tapi ya beda 14 jutaan lah sama CBR. Atau enggak yang Ninja Mono itu nggak salah harganya di bawah 40 juta ya. Paling mahal mungkin 40 sekian juta. Tapi ini 49 juta dengan satu silinder. Nah itu terserah teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman pengen terlihat beda di jalan ya, karena Gixxer 250 tuh memang sangat jarang sekali, dan baru di launching juga. Menurut saya ini sangat menarik untuk dibeli, karena kalau di jalan tuh jadi pusat perhatian kalau menurut saya.
kalau mungkin saya punya uang, ini mungkin jadi second motor saya ya. Karena mungkin motor utama saya pakai Ninja 250 silinder ya, keduanya inilah oke gitu. Tapi kalau jadi motor pertama, motor sport touring pertama kayaknya nggak terlalu cocok kalau menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman pengen terlihat beda di jalanan, menurut saya ini cocok banget karena memang desainnya anti mainstream ya. Tadi nggak terlalu tajam-tajam gitu ya. Kita liatin lagi ya. Tuh, desainnya nggak terlalu tajam-tajam, tapi terlihat lebih kalem. Kalau teman-teman pengen lebih terlihat elegan, ini sport elegan mungkin ya, lebih elegan gitu ya, terlihat eksekutif muda gitu. Ini cocok banget buat teman-teman beli. Oke teman-teman, gitu aja untuk review atau virtual review dari Suzuki Gixxer SF 250. Ke depan mungkin saya akan tunggu dulu ya di Suzuki Jawa Barat atau Suzuki Bandung, apakah unit ini bakalan ada displaynya. Nanti akan saya coba review, atau mungkin juga kalau bisa test ride, nanti saya akan coba test ride. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.